Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, bukan hanya dikenal karena keberagaman budayanya, tetapi juga pernah menjadi ladang subur bagi gerakan ekstremisme yang mengerikan. Sejak awal 2000-an, dunia menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok bersenjata menyebar ketakutan melalui ledakan bom, penembakan, dan aksi brutal lainnya yang mengatasnamakan ideologi. Dari Bali, Jakarta, Poso, hingga Surabaya, darah tumpah karena ambisi sekelompok kecil manusia yang ingin mengganti dasar negara dengan ideologi kekerasan. Sebagian besar dari mereka memiliki kaitan erat dengan jaringan teroris internasional seperti Al-Qaeda dan ISIS, sedangkan yang lain tumbuh dari konflik lokal yang dibiarkan membara. Video ini akan membawa Anda menelusuri kelompok-kelompok teroris paling berbahaya dalam sejarah Indonesia modern. Inilah kisah kelam yang tak boleh dilupakan agar tidak kembali terulang. Jemaah Islamiyah atau Jamaah Islamiyah yang disingkat JI adalah jaringan teroris paling terkenal dan mematikan dalam sejarah Indonesia modern. Didirikan pada tahun 1993 oleh dua tokoh ex-Darul Islam, yaitu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. JI bertujuan mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Jaringan ini tumbuh di Malaysia dan Indonesia, dengan cabang di Filipina dan Singapura. Setelah Abdullah Sungkar wafat, Abu Bakar Ba'asyir mengambil alih kepemimpinan spiritual. Hambali, nama alias dari Ridwan Isamuddin, menjadi arsitek utama yang menjembatani JI dengan jaringan Al-Qaeda di Timur Tengah. Pelatihan militer dilakukan di kamp-kamp di Mindanao, Filipina. Bom Bali 2002 adalah aksi terbesar dari JI, menewaskan lebih dari 202 orang, yang mayoritas adalah wisatawan asing. Imam Samudra, Amsori, dan Muklas adalah pelaku utama. Aksi lanjutan kelompok ini termasuk bom JW Marriott pada tahun 2003, bom kedutaan Australia tahun 2004, dan serangan di Solo. Selain itu, ada 3 nama lain menjadi simbol teror, yaitu Dr. Azhari, Nurdin M. Top, dan Umar Patek. Dr. Azhari adalah arsitek bom dalam sejumlah serangan besar, sementara Nurdin M. Top dikenal sebagai perekrut dan pemimpin sel-sel kecil yang bergerak lincah. Umar Patek adalah ahli peledak JI yang berperan penting dalam perencanaan bom Bali 2002. Ia juga sempat melatih militan di Filipina dan memiliki hubungan dengan kelompok Abu Sayyaf. Setelah buron bertahun-tahun, Umar Patek ditangkap di Pakistan pada 2011 dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara di Indonesia. Pesantren Al-Mukmin Ngeruki kerap disebut sebagai pusat penyebaran ideologi JI. Kini, Hambali sang arsitek ditahan di Guantanamo Bay. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia melarang JI secara resmi. Namun, jaringan tetap eksis lewat sel-sel tersembunyi dan penyusupan ke organisasi sosial dan politik. Pada tahun 2021, Densus 88 mengungkap rencana infiltrasi JI ke partai politik di tingkat lokal. Meskipun Amrosi bin Nur Hasim, Imam Samudra, dan Ali Gufron alias Muklas telah dihukum mati, hingga kini JI tetap dianggap sebagai ancaman laten oleh aparat keamanan. Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT lahir tahun 2008 dari pecahan Jemaah Islamiyah yang semakin terpecah belah pasca penangkapan para tokoh senior. Pendiri utamanya adalah Abu Bakar Ba'asyir, tokoh karismatik yang sejak lama dikenal sebagai ideolog gerakan radikal. Ba'asyir mendirikan JAT sebagai wadah perjuangan baru yang lebih terbuka mendukung jihad bersenjata. Salah satu kegiatan utamanya adalah pelatihan militer di Aceh tahun 2010 yang kemudian digerebek oleh Densus 88. Aksi kekerasan JAT
mulai menonjol sejak 2011 ketika seorang anggota melakukan bom bunuh diri di gereja Bethel di Solo, menewaskan pelaku dan melukai jemaat. Tahun 2012, JAT diduga berada di balik penembakan polisi di Bali dan beberapa aksi kekerasan lainnya. JAT aktif menyebar propaganda takfiri melalui majalah dan situs daring serta forum-forum keagamaan eksklusif. Meskipun tidak sebesar JI dalam jaringan, JAT menjadi tempat transisi bagi banyak anggota muda yang kelak membentuk Jamaah Ansarud Daulah atau yang dikenal dengan JAD. Hubungan ideologis JAT dengan ISIS kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk menindak tegas kelompok ini. Sejak 2014, banyak pemimpinnya ditangkap atau dihukum. Namun, pengaruh ideologi JAT masih terlihat dalam banyak kasus radikalisasi individu. JAT adalah bukti bahwa narasi keagamaan yang ekstrim bisa dengan cepat bertransformasi menjadi tindakan kekerasan jika dibiarkan. Jamaah Ansarud Daulah atau JAD adalah jaringan teroris paling berbahaya di Indonesia dalam dekade terakhir. Didirikan pada tahun 2015, kelompok ini merupakan afiliasi langsung dari Islamic State atau ISIS yang berkiblat pada kekhalifahan Abu Bakar al-Baghdadi. Tokoh ideologis utamanya adalah Aman Abdurrahman yang mengkoordinasi jaringan ini bahkan dari dalam penjara. Aksi besar pertama mereka adalah serangan Tamrin di Jakarta pada 14 Januari 2016 yang menewaskan 8 orang dan mengejutkan dunia. Namun tragedi paling mengerikan terjadi pada Mei 2018 ketika satu keluarga yang dipimpin oleh Dita Opriarto meledakkan diri di 3 gereja di Surabaya. Kejadian ini menjadi sorotan global karena melibatkan anak-anak sebagai pelaku bom bunuh diri. Esok harinya, keluarga lain menyerang Mapolrestabes Surabaya. Strategi ini menunjukkan tingkat radikalisasi yang ekstrim di mana seluruh keluarga dijadikan martir. JAD memiliki sel-sel tersebar di berbagai kota, dari Bekasi hingga Medan. Mereka memanfaatkan teknologi komunikasi dan media sosial untuk menyebarkan ideologi serta menyusun rencana serangan. Tidak seperti JI, JAD tidak memiliki struktur komando yang kaku. Ini membuat mereka sulit dilacak dan memungkinkan operasi terdesentralisasi yang berbahaya. Aman Abdurrahman divonis mati pada tahun 2018. Namun banyak sel tetap aktif dan bersifat sleeper cell. Sejak 2020, Densus 88 terus memburu jaringan ini. Namun, ancamannya belum sepenuhnya padam. JAD adalah simbol baru terorisme modern. Cepat, cair, dan sangat ideologis. Mujahidin Indonesia Timur atau MIT adalah kelompok bersenjata yang paling lama bertahan di hutan-hutan Poso, Sulawesi Tengah. Kelompok ini muncul sekitar 2010 dan menjadi simbol perlawanan bersenjata terhadap negara di kawasan timur Indonesia. Pemimpin utamanya adalah Santoso alias Abu Wardah, seorang mantan aktivis Darul Islam yang berubah menjadi militan garis keras. MIT merekrut anak-anak muda lokal dan melakukan latihan tempur di pedalaman hutan. Mereka menyasar aparat kepolisian dan warga sipil yang dianggap kafir. Salah satu ciri khas MIT adalah metode kekerasan brutal termasuk pemenggalan kepala dan pembakaran rumah warga. Pada 2012 hingga 2015, MIT terlibat dalam puluhan penyerangan dan pembunuhan, membuat Poso menjadi daerah siaga tinggi. Santoso tewas dalam kontak senjata dengan aparat pada 2016, digantikan oleh Ali Kalora. Di bawah Ali Kalora, MIT tetap aktif dalam melakukan pembantaian kejam terhadap petani di Sigi tahun 2020. Operasi gabungan TNI Polri bernama Magadoraya terus memburu kelompok ini, yang jumlahnya menyusut dari puluhan menjadi hanya beberapa orang. Ali Kalora sendiri akhirnya tewas ditembak pada tahun 2021.
Meskipun MIT telah dinyatakan lumpuh, jejaknya masih membekas kuat di masyarakat. Beberapa simpatisan dan jaringan logistik mereka belum sepenuhnya terputus. MIT menunjukkan bagaimana konflik lokal bisa berkembang menjadi ekstremisme bersenjata jika tidak ditangani secara komprehensif. Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII adalah cikal bakal semua gerakan ekstremis bersenjata di Indonesia. Gerakan ini didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949, tak lama setelah Indonesia merdeka. Ia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII dan menolak legitimasi Republik Indonesia. Kartosuwiryo bermarkas di Jawa Barat dan pemberontakan menyebar ke Aceh, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan. Gerakan ini memanfaatkan kekecewaan terhadap pemerintah pusat dan menggunakan milisi bersenjata untuk melawan Tentara Nasional Indonesia. Pada masa jayanya, NII memiliki ribuan pengikut dan struktur kenegaraan bayangan. Namun, pada tahun 1962, Kartosuwiryo ditangkap dan dieksekusi. Pemberontakan berakhir, tetapi ideologi mereka tidak mati. Dalam dekade berikutnya, jaringan bawah tanah NII terus berkembang secara diam-diam melalui dakwah tertutup, pesantren, dan pengajian eksklusif. Banyak tokoh teroris modern seperti Abu Bakar Ba'asyir tumbuh dari ideologi NII. Gerakan ini berkembang tanpa kekerasan terbuka, tetapi fokus pada rekrutmen dan pembentukan loyalitas ideologis. Hingga kini, beberapa simpul jaringan NII masih eksis dan ditemukan di sejumlah daerah. Mereka menyebarkan doktrin tentang khilafah dan takfiri, serta menghindari pemilu dan sistem demokrasi. NII menjadi ancaman jangka panjang karena bergerak dalam senyap. Aparat kerap menemukan jaringan ini menyusup ke LSM, lembaga pendidikan, bahkan institusi keagamaan. DITII dan NII adalah akar ideologi yang menyuburkan terorisme Indonesia modern dari JI hingga JAD. Komando Jihad muncul sebagai reinkarnasi dari jaringan bawah tanah Darul Islam di awal 1970-an. Kelompok ini beroperasi secara rahasia dan menjadi sorotan pada tahun 1981 setelah melakukan aksi pembajakan pesawat Garuda Indonesia DC-9 jurusan Palembang-Medan. Pesawat yang dibajak oleh 5 anggota Komando Jihad dipaksa terbang hingga ke Bangkok, Thailand. Tujuan mereka adalah menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang ditahan serta menolak sistem negara sekuler. Aksi ini dikenal sebagai insiden Woyla dan menjadi salah satu momen paling kritis dalam sejarah kontraterorisme Indonesia. Pemerintah Indonesia mengirim pasukan elit Kopassus yang dipimpin Sintong Panjaitan untuk membebaskan sandera. Secara dramatis, operasi ini berhasil. Namun, menewaskan pilot pesawat. Pemimpin pembajakan, Imran bin Muhammad Zain, ditangkap dan dihukum mati. Aksi Komando Jihad menjadi titik balik dalam penanganan terorisme di Indonesia dan membuka mata publik tentang bahaya ekstremisme dari dalam negeri. Meski kelompok ini akhirnya dibubarkan, ideologi dan model gerakan bawah tanah mereka menginspirasi generasi teroris setelahnya. Komando Jihad memperkenalkan pola baru, kelompok kecil, bersenjata, militan, dan siap mati untuk ideologi. Mujahidin Kompak. Kompak atau Komite Aksi Penanggulangan Krisis awalnya berdiri sebagai organisasi kemanusiaan yang membantu korban konflik di Poso dan Maluku. Namun sejak awal 2000-an, sebagian anggotanya bertransformasi menjadi sayap militan yang brutal. Mereka merekrut dari pemuda lokal yang marah dan kehilangan keluarga akibat konflik sektarian. Dalam waktu singkat, Kompak menjadi kekuatan tempur yang melakukan berbagai kekejaman atas nama jihad. Mereka terlibat dalam pembantaian warga sipil di Morowali pada tahun 2003
dan pembunuhan 3 siswi Kristen di Poso pada tahun 2005 yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam dan mengirim pesan teror. Kompak juga memproduksi video propaganda untuk mengajak orang-orang bergabung dalam jihad. Beberapa anggotanya mendapatkan pelatihan di Filipina Selatan dan Afghanistan. Kelompok ini memiliki koneksi ideologis dan logistik dengan Jamaah Islamiyah. Meskipun kini tidak lagi aktif secara terbuka, beberapa simbol Kompak masih ditemukan, terutama dalam bentuk forum-forum eksklusif. Kompak adalah contoh bagaimana konflik sosial dan agama dapat dimanfaatkan untuk membentuk milisi radikal. Warisan kekerasannya masih menjadi trauma bagi masyarakat Poso. Katibah Nusantara adalah unit khusus militan Asia Tenggara dalam pasukan ISIS di Suriah. Kelompok ini dibentuk sekitar 2014-2015 oleh Bahrum Syah dan Muhammad Saifuddin alias Abu Walid, 2 warga negara Indonesia yang menjadi tokoh penting dalam jaringan pejuang asing. Katibah terdiri dari puluhan hingga ratusan warga Indonesia dan Malaysia yang bergabung dalam perjuangan ISIS. Mereka membuat propaganda dalam bahasa Melayu, termasuk video eksekusi, pelatihan senjata, serta seruan jihad. Tujuannya jelas, merekrut warga Asia Tenggara untuk bergabung dalam kekhalifahan. Setelah ISIS melemah, sebagian besar anggota Katibah tewas di medan perang. Namun sebagian lainnya kembali ke Indonesia secara ilegal dan berusaha membangun jaringan baru. Densus 88 anti teror menangkap beberapa di antaranya. Namun, sebagian masih buron. Katibah Nusantara menunjukkan ancaman globalisasi terorisme. Warga negara Indonesia bisa menjadi aktor kekerasan di luar negeri dan kembali membawa ideologi ekstrim. Beberapa mantan anggota yang kembali masih membawa semangat jihad global dan menjadi penghubung antara jaringan lokal dan internasional. Ali Imron, salah satu pelaku utama bom Bali 2002, menjadi ikon paradoks dalam sejarah terorisme Indonesia. Berbeda dengan saudaranya, Amrosi dan Muklas yang dieksekusi mati, Ali Imron menyatakan penyesalan dan kini menjadi bagian dari program deradikalisasi. Indonesia telah menghadapi berbagai bentuk ancaman. Dari gerakan ideologis bawah tanah hingga aksi kekerasan terbuka yang mencabik rasa aman rakyatnya. Namun perjuangan melawan ekstremisme belum selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang bisa memahami pentingnya kewaspadaan terhadap radikalisasi.